fiha khalidun wa fin nari hum fiha khalidun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jamaah peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus para al-muqarrabin wal muhtaramin, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus juga panitia penyelenggara yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak RW, Pak RT beserta seluruh jajaran, juga yang saya banggakan seluruh pengurus daripada TPA Al-Ikhlas. Terima kasih saya diberi kehormatan malam ini untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu sekalian, ini rupanya panitia melihat yang ceramah udah aki-aki, makanya ditaruhin kursi. Rupanya takut jatuh, tahu apa aja. Iya, memang iya. Usia saya sekarang sudah 81. Jadi di sini paling tua rasanya saya ya, Pak Ustadz ya. Ada nenek-nenek nggak sih? Hah? Ada. Tapi biar udah tua jangan ada pikiran pasti yang belum mati nih Pak Kiai nih pasti. Ada pikiran gitu enggak? Hah? Sebab Allah sendiri berfirman, idza jaa ajaluhum. Anak SD mati ada enggak? Anak SMP SMA mati ada enggak? Nenek-nenek semua orang sampai ke Bandung balik lagi dia baca semua. Iya, itu mertua Tumbila nggak bakalan percaya kalau si menantu Tumbila ini jalan sendiri. Betul apa betul? Nah ini kan dia nyelip di sini. Yang jalanin dia siapa? Supir. Apalagi Allah, apa susahnya? Insya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah mau terjadi, apa yang Allah tidak mau tidak akan terjadi. Jam kita kayak punya jam tanda sih di dalam ada ya, kalau belum punya saya beliin ya. Itu jam yang bikin manusia. Jam lu jalan sendiri, jalan dia sendiri, tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Kalau dari 12 ke 12 1 jam, pindah jam pendeknya ke jam nomor 1, tik tak tik tak tik tak tik tak. Lah saya yang bikin, saya nggak mau lama-lama begitu. Saya puter aja jarum panjangnya, seret langsung ke 1, seret langsung ke 2, seret langsung ke 3. Itu 12 jam itu ya, kalau saya putar itu paling-paling 5 menit. Saya puasa atas jam yang saya bikin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, udah sejam tadi. Udah sejam lah. Orang udah. Sekarang soal masjid. Jadi semua percaya kan peristiwa Isra Mi'raj? Percaya kan semua? Percaya. Yang nggak percaya kata Nabi, ambil tempat duduk kamu di neraka. Berarti kita kafir kalau tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang urusan masjid. Ini paling rawan nih urusan masjid. Masjid segera apa? Yang sholat 1 shop, 2 shop. Padahal ini masjid untuk 1 RW.
Pak RW dicoba. Penduduk RW sama masjid, harusnya itu masjid nggak muat. Betul apa betul? Tapi kenapa? Ini masjid ini tempat yang paling karomah di sini, di Grand Permata. Cari tempat yang paling karomah mana? Paling mulia mana? Tuh masjid. Masjid apa namanya Pak? Baitussalam. Baitussalam. Di sini tempat yang paling mulia itu Baitussalam. Apa buktinya? Kata Nabi, idza dakhala al-masjid lam yajlis. Kalau kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk. Illa ayyusalli rak'ataini min tahiyatil masjid. Kamu sholat dulu 2 rakaat untuk menghormat mas. Mana tempat yang dihormat dengan sholat? Nggak ada kecuali mas. Biar rombeng kayak apa masjid. Tapi kalau kita masuk, kita hormati dia dengan sholat 2 rakaat. Itu hebatnya masjid. Nabi juga pernah mengatakan, inna buyutallahi fil ardil masajid wa inna haqqan 'ala Allah ayyukrima manzaruhu. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini banyak bertebaran. Apa? Berupa masjid-masjid. Terus apa kata Nabi? Maka Allah berhak untuk memuliakan siapa saja orang yang ada di dalam masjid. Jadi kalau khutbah misalnya khatib mengatakan jamaah yang dimuliakan Allah, nggak salah, sebab Nabi yang mengatakan begitu. Orang ada di dalam masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masjid beda ya. Kalau kita ke Kuba itu 6 km dari Madinah, itu di pintu masjid Kuba ada hadis Nabi, rak'atani fi hadzal masjid faka'annama umratan wahidatan. Salat 2 rakaat di masjid Kuba, dia dapat pahala umrah 1 kali. Itu hebatnya masjid Kuba. Kenapa? Sebab masjid Kuba ini masjid yang pertama dibangun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sekali-sekali Ibu Ustazah, Bapak Ketua ya, sekali-sekali anak itu diperkenalkan ke masjid. Nih, masjid ini rumah Allah. Kita yang bikin, kita yang jadi panitia, duitnya duit kita, tapi pas sudah jadi masjid, kata Allah, ini rumahku. Jadi masjid itu disebutnya sama Nabi, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Itu tadi saya cerita masjid Kuba. Masjid Madinah, Masya Allah, Nabi membangun masjid Madinah. Peletakan batu pertama, Nabi ngomong begini, Ma'asyiral muslimin, kata beliau, hai orang-orang Islam nih, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi masjidih. Salat di masjidku ini lebih utama dibandingkan 1000 kali salat di masjid lain. Jadi kalau kita salat di situ 1 rakaat, pahalanya 1000 rakaat. Salat subuh kita di masjid Baitur Rahim, salat Baitussalam, kita sholat subuh dari Baitussalam, pahalanya 1 malam. Sholatun fi sholatus subhi jama'atan fi masjid fil masjid man shalla subha jama'atan fil masjid faka'annama shalla laila kullah. Siapa orang yang sholat di dalam masjid subuh berjamaah, dia dapat pahala sholat 1 malam. Sholatnya di rumah subuh, berapa dapat rakaat, berapa dapat pahala, sholatnya berapa menit, bacanya apa, wadduha malam nasroh 5 menit, dapat pahalanya 5 menit. Imam di situ juga bacanya wadduha alam nasroh, berapa menit, 5 menit, tapi pahalanya 1 malam. Ada orang di sini pernah sholat 1 malam? Ada enggak? Enggak ada. Tampangnya juga enggak ada. Tapi ada orang di sini yang pernah mendapat pahala sholat 1 malam. Tuh, dia yang sholat subuh berjamaah di apa tadi? Masjid. Baitussalam. Masjid beda. Ya. Jadi ya Allah, saya salah dari tadi saya berdoa semoga anak-anak talamir daripada TPA Al-Ikhlas, orang-orang yang senang masjid, supaya dia dimuliakan oleh Allah.
Kalau senang masjid, senang Allah memuliakan kita semua. Itu mah udah di masjid. Ini mah masjid Nabi. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram kata Nabi. Bimi'ati alfi dzikrin. Kalau sholat di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Luar biasa, ya Allah. Ini sudah saya sampaikan, ya Allah. Semoga yang hadir memperingati Isra Mi'raj malam ini, Engkau beri rizki, Amin. supaya kapan-kapan bisa umroh, Amin. bisa haji. Amin. Ya, nanti apanya dikasih merek Al-Ikhlas. Di sini kan dikasih foto Pak RW. Apalnya di Al-Ikhlas mana ini? Oh, di RW 4. Ya, berarti ini dari Grand apa? Permata. Grand Permata. Jangan ngomong boro-boro Pak Kiai, jangan. Ini saya sampaikan supaya para bapak, para ibu, saudara-saudara ada himmah, ada keinginan. Nanti ada rasa cinta, pengen saya ke Madinah, pengen saya ke Mekah. Iya. Apa susahnya bagi Allah kalau kita terus minta, ya Allah, saya sudah rasanya di mata saya, depan mata saya itu Madinah, Mekah, ya Allah, beri saya rezeki supaya saya bisa ziarah, supaya saya bisa umroh ke Mekah atau ke Madinah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu pengen umroh, Bu? Tadi saya datang pas sedang tahlilan di sini ya, tadi itu ya. Iya. La ilaha illallah. Ya, itu tahlil namanya itu. Ya. Kalau ibu ada keinginan, bapak ada keinginan tahlil. Sebab Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Itu zikir itu disebutnya tahlil. Halalna tahlil. Cuma kalau kita ada urusan, ada sesuatu yang sedang kita hadapi, maknanya dirubah. Kita tahlil, apa ini? Tahlil orang tua saya meninggal, saya ngundang tetangga suruh tahlilan. Lah terus tahlilnya apa? La ilaha illallah. La ilaha, itu maknanya dirubah. Kalau di pesantren maknanya orang pangeran kang wajib dan sembah angin Allah. Begitu kalau di pesantren. Tapi kalau kita tahlil, orang tua kita meninggal, kita tahlil, tidak ada Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan ibu saya, bapak saya, kecuali Allah. Begitu. Saya pengen ke Mekah, gimana ini? Tidak ada Tuhan yang dapat memberangkatkan saya ke Mekah kecuali Allah. Itu. Ya, ini pengalaman saya kok. Pengalaman saya seumur-umur jadi marbot terus. 86 sampai sekarang jadi marbot terus. Sekarang jadi marbot Masjidil Allah. Gua naik-naik pangkat. Gua gitu aja, digaji enggak apa enggak. Tapi maaf, saya bukan ujung. Ya, saya sudah 11 kali saya ke Mekah umroh. Asal ada keinginan, banyakin tahlil saya. Ya Allah, saya sudah rindu sama Mekah. La ilaha illallah. Anak saya sedang ujian. Tidak ada yang dapat meluluskan anak saya ujian kecuali Allah. Itu la ilaha illallah. Makanya afdalul zikri. Afdalu itu isi tafdil namanya. Kalau bahasa Inggris disebutnya ini superlatif. Artinya gua ada lagi sebelah sono. Good, better, best. The best itu, ya. La ilaha illallah itu zikir yang the best. Paling afdal, ya. Apa aja urusan kita. Saya sedang melamar kerjaan Pak Kiai, aduh pusing saya, sulit. Tahlil. Tidak ada yang dapat memudahkan urusan saya sedang melamar pekerjaan kecuali Allah. Gitu. Ya. Kullaukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru. Ya, di dalam surat Kahfi. Memberi makna la ilaha illallah, Allah sendiri yang memberi makna. Kalau itu air laut dijadikan tinta untuk memberi makna la ilaha illallah, la nafidal bahru, akan kering itu laut. Ditulis lagi, sebab makna la ilaha illallah itu nggak ada batasnya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan jagat raya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan saya kecuali Allah. Saya sakit, tidak ada yang dapat menyembuhkan. Nggak ada ujungnya ngomong la ilaha.
Ya Allah, ini sudah saya sampaikan, semoga yang hadir di sini Engkau mudahkan urusannya, Engkau beri rizkinya supaya satu saat bisa umroh. Amin ya Rabbal alamin. Nanti kapalnya dikasih merek Al-Ikhlas. Nanti gambar Pak RW taruh di kapal. Ini ini Gunung Permata nih, biasanya ini RW-nya si kecil ini dia nih, kan orangnya rada hitam dikit. Iya. Iya, Bapak doain supaya bisa ya. Itu masjid. Ada orang duduk aja di pojok masjid. Zaman Nabi. Ada orang duduk aja di pojok masjid. Orang mah di dalam masjid, pojok masjid belum waktu sholat. Waktu subuh 4:30, dia di situ 3:30, 1 jam lagi subuh dia udah duduk aja di pojok. Orang mah kalau duduk di masjid baca tasbih kayak apa kayak subhanallah walhamdulillah. Ini mah enggak, bengong aja, malah ngelamunin bininya di dalam masjid. Bukannya tahlil kayak apa kayak ngelamunin bininya. Dulu mah waktu pengantin baru, bini tuh kalau tidur spray wangi, serem bantal wangi, daster wangi, keteknya wangi. Ini pas punya anak 3 nih puyeng gua. Bukan ibu-ibu Grand Permata, bukan. Pusing saya. Terus tapi ya saya mau berhenti lah jadi premannya. Kamu lu pengen kaya, aku pengen sama normal. Dan semua juga orang pengen kaya ya. Ibu pengen kaya apa pengen miskin? Kaya. Gue kalau pengen kaya sebenarnya gampang, kata bos preman. Sini lo, gue cari pulpen sama kertas. Buat apa bos? Udah cari aja pulpen sama kertas. Yang gue omong tulis ya. Iya. Apa bos? 1 tulis 1 janda. Buat apa janda? Tulis aja janda. 2 tua. Ini yang tua siapa bos? Ya janda lah, tua. 3 kaya. Ya tulis kaya. 4 banyak amat bos. Yang 4 aja udah. Apa nomor 4 bos? Banyak penyakitnya. Janda tua kaya banyak penyakit. Terus gimana bos? Lu kawin sama dia. Terus apa lu ketepit? Terus seminggu juga mati. Terus aku kalau udah mati kan lu jadi ahli waris. Lu mah bego nggak ada ujungnya. Nyari dia nyari janda di sepatan. Gua ketemu di Koja, di Oja nggak ada, di Sarakan. Emang ada di sini ada. Wah nemu-nemu di Balinting. Jauh amat. Di Balinting nggak punya dia. Ada janda kaya punya kebun kelapa 15 hektar. Punya perut 6 sawah. Punya kaya. Gak ada duit lagi. Ketemu peredan kaya duit. Ini gara-gara saya dikasih kursi ini. Udah kawin ya, diketekit. Seminggu mau mati. Padahal itu tidurnya itu sinirnya udah bunyi. Udah mati. Sebulan nggak mau mati juga. Wah kan pusing ngetepin nenek-nenek ngintipin tulang. Bisa diri kata gue punya tubuh-tubuh. Pusing ngebel bos. Bos, ini udah 1,5 saya ngintipin nenek-nenek nggak mau mati-mati deh. Gimana itu ya? Apa saya cekek aja supaya mati. Jangan. Biar mati juga urusan sama polisi lu pakai otak lah katanya. Gimana bos? Ini jadi beli motor kayak apa kek? Dia banyak gak duitnya? Banyak duitnya, tas-tas kemari penuh, tas penuh. Habis jual apa kemarin? Patruk
pagi ngopi, terus ngopi ngomong apa nih? Atau saya kalau malam pengen kepulan, tapi siang saya kasih hiburan kayak apa? Hiburan apa? Aku beli motor apa? Miok kayak apa? Emang miok motor. Berapa duit itu miok? Murah, cuma 30 juta. Padahal cuma 15 juta ya. Kalau banyak duitnya, kasih aja 30 juta. Ceng. Ini 15 juta. Takut 15 juta. Juga motor punya. Wah, kalau nanti dia mulai mingguannya ada muncul di hidupnya. Udah, terus dia jalan-jalan dari Saketi ke Panima, dari Malinding ke Saketi, jalan-jalan. Dipicungkan jalannya turun. Hujan, licin, kepleset. Terus di bawahnya ada jembatan lagi. Kepalanya kebentur jembatan. Kecemplung. Gimana sih Pak Ustadz, saya drama ya? Kalau saya drama sih ngeguluin aja mati katanya. Saya nih keren apa ini keren permata. Itu biarin saya ngikusin. Orang mau kecemplung sih mati. Tanya tuh kata meninggal. Pas tanya tuh baru dia di sana innalillahi. Nenek-nenek sampai sekarang bengek masih hidup aja. Tapi mati. Ya. Makanya idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, enggak preman, enggak kiai, enggak ustaz, enggak ustazah, kalau kata Allah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini gara-gara saya dikasih toksik, jadi saya ikut mati saya. Ya hati-hati kan juga, takutnya kalau keburu pingsan seperti kita repot. Ini kasih toksik. Ini buat hidup saya, bukan ini. Ya buat kiai. Kita ngomongin suami itu kan ya. Kalau ngomongin suami itu ngomong 3. Jadi yang ketiga saya kalau pingsan bawa kejadian lagi kan habis. Ngomong 3 kalau mengisi merah sini. 1 ngomong keimanan, 2 ngomong masjid, 3 ngomong sholat. 3 ini yang adanya TPA. Jadi keimanan untuk anak TPA, masjid untuk anak TPA, sholat untuk anak TPA, termasuk kita semua. Ngomong keimanan sejam, ngomong masjid sejam, ngomong sholat sejam, 3 jam. Sekarang jam berapa Pak Ustaz? Setengah 10. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Setengah 1 baru berhenti. Mau nggak? Lanjut. Ya udah silahkan, semoga. Orang saya dari pagi ngomong melulu pusing. Suruh ngomong 2 jam lagi. Ngomong keimanan. Tadi dibaca oleh Pak RT kita, hebat nih di sini nih. Korinya RT ya. RT-nya aja begitu, apalagi RW-nya, betul. Hebat. RT-nya aja kori, apalagi RW-nya. Ya pasti itu lebih kori. Ngomong keimanan. 1 nih. Apa iya itu Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya katanya 5.000 km, terus naik ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke Sidratul Muntaha, terus ketemu Allah, setelah itu dia balik lagi ke Mekah. Apa iya itu 1 malam? Nggak masuk akal. Ini masalah keimanan ya. Di zaman Nabi ketika Nabi mengatakan begini-begini di hadis Isra Mi'raj, banyak orang nggak percaya. Tapi saya yakin kalau yang hadir di sini pasti percaya. Buktinya ngadakan peringatan. Kalau nggak percaya pasti nggak akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi keras ngomongnya.
Kamu nggak percaya aku Isra Mi'raj? Iya. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan aku bohong, ambil tempat duduknya di neraka. Mau pada ke neraka. Ya. Orang yang nggak percaya tauhid ini lain kata Nabi, ambil tempat duduk kamu di neraka. Sebab waktu itu orang itu belum ada HP. Kalau sekarang kan saya 1 jam saya bisa keliling dunia, betul apa betul? Betul. Anak saya kan dulu ada di Tokyo, ada di Jepang, klik aja saya 5 menit beres. Ada teman di Libanon, klik. Ada teman di San Francisco, klik. 1 jam keliling dunia. Sekarang nggak ada yang aneh urusan kayak begitu. Ya. Nah apalagi ini tadi PRT membacanya Subhanalladzi asra. Asra ini kalimat transitif namanya, ya. Kalau bahasa Arab itu disebutnya kalimat mutaan, bentuk mutaan. Artinya apa? Bukan saro. Kalau saro itu berjalan. Kalau asra memperjalankan. Jadi bukan Nabi jalan sendiri, bukan. Diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memperjalankan. Apa susahnya bagi Allah? Tadi Yasin enggak? Yasin ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.